Dalam sebuah pelatihan tematik Climate Resilient Inclusive and City yang membahas strategi ketahanan perkotaan dan manajemen resiko bencana, ahli lingkungan se-Asia soroti kolam regulasi Nipa-Nipa dalam menghadapi banjir di kota Makassar. Beragam pernyataan pun muncul. Sudah efektifkah waduk Nipa-Nipa dalam meminimalisir resiko banjir di kota Makassar? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Kolam regulasi Nipa-Nipa terletak di Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kolam regulasi ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun untuk tujuan pengendalian banjir, khususnya di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Goa, seperti Kecamatan Patalasang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Talo, dan Tamalandrea. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Laboratorium Hidrolika, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Rizwal Karama, STMT, IPM ASEAN Engineering. Waduk Nipa-Nipa ini itu adalah salah satu bangunan yang dibangun untuk pengendalian banjir. Iya. Jadi dalam mendesain bangunan pengendali banjir itu tentu banyak parameter yang harus kita tahu. Ya. Jadi sepengetahuan saya, waduk Nipa-Nipa ini dibangun dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 25 tahun atau sama dengan kurang lebih 480 meter kubik per detik. Nah itu ya. Cuma dalam perjalanannya ya ternyata debit banjir yang bisa direduksi itu cuma 33%. Iya. Jadi sisanya itu mengalir dan masih memberikan dampak. Keberadaan kolam regulasi Nipa-Nipa ini diharapkan mampu mereduksi banjir sebesar 157 kubik per detik atau 33% dari debit banjir rencana 25 tahun atau sama dengan 481,83 kubik per detik. Sehingga debit banjir yang mengalir di hilirnya mampu ditampung oleh Sungai Talo. Waduk yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2021 ini memiliki luas 83,93 hektar dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta kubik dan akan menyimpan air untuk sementara waktu selama terjadi puncak banjir melalui pelimpah yang disebut spillway dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Talo melalui pintu pengatur atau pompa air. Dengan spesifikasi tersebut, waduk ini menghabiskan anggaran sebesar 320 miliar. Kendati demikian, waduk Nipa-Nipa menghadapi tantangan besar di puncak musim penghujan. Per Januari lalu, status kolam regulasi Nipa-Nipa masih dalam kategori waspada. Status tersebut bukan pertama kali, namun terjadi beberapa kali di puncak musim penghujan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Unhasini menekankan perlunya pengetahuan mitigasi masyarakat. Kenapa masih bisa menimbulkan potensi atau dampak banjir? Artinya yang saya bilang tadi cuma 33%. Ini kan ada fenomena ya, ada fenomena yang terjadi di hulu daripada waduk Nipa-Nipa. Seperti yang kita ketahui bahwa di hulu waduk Nipa-Nipa itu ada dua sungai. Nah, sungai daripada Sungai Talo. Jadi Sungai Talo ini punya subdas. Ya, yang satunya namanya subdas Magalarang. Dan yang satunya subdas Kajenjeng atau nama sungainya Sungai Kajenjeng. Nah, ketika terjadi aliran dengan debit tertentu, ini debit dari Sungai Kajenjeng ini terhalang untuk masuk ke waduk Nipa-Nipa oleh karena debit yang dihasilkan oleh Sungai Magalarang ini jauh lebih besar sehingga dia terhalangi untuk sementara. Nah inilah yang memberikan dampak backwater ya, jadi dia kembali karena tidak bisa masuk di Sungai Talo. Iya, ada debit yang lebih mendominasi. Nah seperti itu. Ketika katakanlah BMKG mengeluarkan informasi akan turun hujan dengan intensitas tertentu, sehingga bisa menimbulkan potensi banjir, tentu harus masyarakat ini perlu mengetahui bagaimana mitigasi mitigasinya sebelum banjir terjadi. Perlu saya sampaikan bahwa
pembangunan waduk Nipa-Nipa ini yang tadi cuma mampu mereduksi 33%, itu harusnya diikuti dengan pembangunan struktur pengendalian banjir yang lain. Jadi misalnya di hilir daripada Sungai Mangalarang yang akan masuk ke Sungai Talo itu penting untuk dibangun tanggul banjir misalnya. Atau pernah juga kami meneliti ya, jadi kami pernah melakukan penelitian di mana kami melakukan simulasi aliran ya. Jadi kita turunkan hujan dengan periode tertentu 20 tahun ya. Kemudian tentu yang dihasilkan adalah banjir atau debit banjir dengan periode 20 tahun ya. Jadi memang betul kelihatan dari simulasi itu bahwa air masuk di waduk Nipa-Nipa, tapi sebagian tidak bisa tertampung. Nah, kami mencoba untuk membuat alternatif kolam yang lain ya, dengan harapan bahwa kolam ini akan bekerja secara paralel dalam mereduksi debit banjir. Nah ternyata dengan ada 2 kolam yang bekerja secara paralel ini mampu mereduksi sebaran banjir daripada kiriman daripada Das Mangalarang dan Das KJNJ. Nah mungkin sedikit lagi Pak, apakah untuk membangun yang seperti di hasil penelitian tadi itu ada regulasi-regulasi khususnya seperti itu atau memang bebas ketika memang itu dibutuhkan gitu Pak? Iya, hasil kajian ya penelitian kami itu memang harus ada bangunan pengendali yang mampu bersinergi dengan waduk Nipa-Nipa. Lebih jauh, dosen teknik sipil ini memberikan solusi yang merupakan hasil dari riset yang telah dilakukan, yakni dengan membangun sebuah kolam retensi yang dapat bekerja secara paralel. Nah, secara regulasi, kalau kita berbicara wilayah keairan itu kan tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah administrasi. Iya, air itu kalau mau menyeberang dari Maros ke Makassar, di Makassar tidak bisa menghalangi lebihnya air, dia akan mengalir saja. Nah, kewenangan ini adalah kewenangan pusat. Jadi wilayah keairan itu atau wilayah sungai itu adalah kewenangan pusat. Nah, saya kira pihak kementerian dalam hal ini adalah PUPR ya. Kalau di Makassar ini ada balai sungai ya, Pompengan Jenekbera ini sudah punya perencanaan tertentu untuk melakukan pembangunan struktur di mana itu nanti harapannya bisa bersinergi dengan waduk Nipa-Nipa. Hasil penelitian memperlihatkan dengan membangun satu kolam retensi yang bisa bekerja secara paralel dengan waduk Nipa-Nipa, sebaran genangan akibat banjir juga bisa direduksi dan tentunya mampu memperkecil luas potensi genangan. Iva Syarahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV.